Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat semuanya. Selamat berjumpa dalam pembelajaran IPS. Semoga kita semua ada dalam keadaan sehat walafiat. Oke anak-anak, tetap semangat belajarnya ya. Jangan lupa untuk menerapkan protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Pernahkah kalian mengamati kebutuhan masyarakat pada saat menjelang Idul Fitri? Nah, biasanya kebutuhan primer masyarakat, terutama jenis kebutuhan pangan dan sandang, terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Kondisi tersebut dapat mengakibatkan terjadinya kelangkaan yang menyebabkan kenaikan harga jenis barang tersebut. Kemudian, apakah yang dimaksud dengan jenis kebutuhan primer itu? Apa keterkaitan antara kelangkaan dan kebutuhan manusia? Silakan disimak penjelasannya sebagai berikut. Pada video ini, kalian akan mempelajari mengenai kelangkaan dan kebutuhan manusia. Nah, dua hal ini merupakan istilah yang saling memiliki keterkaitan, di mana kelangkaan merupakan masalah pokok ekonomi. Nah, ilmu ekonomi itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara manusia memenuhi kebutuhannya. Nah, kelangkaan terjadi atau muncul karena adanya kebutuhan dan keinginan manusia yang sangat banyak atau tidak terbatas, sementara alat pemenuh kebutuhan atau pemuas kebutuhan sifatnya terbatas. Kebutuhan manusia sangatlah banyak dan beragam. Untuk itu, perlu diklasifikasikan jenis-jenis kebutuhan manusia. Yang pertama berdasarkan intensitasnya, yang kedua berdasarkan sifatnya, yang ketiga berdasarkan waktunya, dan yang keempat berdasarkan subjeknya. Kebutuhan manusia menurut intensitasnya terbagi menjadi tiga. Yang pertama kebutuhan primer, yang kedua kebutuhan sekunder, dan yang ketiga kebutuhan tersier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang paling mendasar bagi kehidupan individu setiap manusia. Contohnya yaitu makanan, minuman atau pangan, pakaian atau sandang, dan tempat tinggal atau papan. Yang kedua yaitu kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan lanjutan yang dibutuhkan oleh manusia. Contohnya yaitu bagi siswa misalnya transportasi, fasilitas sekolah, dan HP untuk belajar. Yang ketiga, kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang sifatnya mewah. Kebutuhan ini merupakan lanjutan dari kebutuhan primer dan sekunder. Contohnya yaitu mobil mewah, perhiasan, rumah mewah, dan sebagainya. Yang kedua, kebutuhan manusia menurut sifatnya. Kebutuhan manusia menurut sifatnya terbagi ke dalam dua jenis. Yang pertama, kebutuhan jasmani, yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan kondisi fisik manusia. Contohnya yaitu makanan, olahraga, dan istirahat. Sedangkan yang kedua, kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang berkaitan dengan kondisi jiwa manusia. Contohnya yaitu ibadah, rekreasi atau hiburan, nonton televisi, dan mendengarkan musik. Yang ketiga, kebutuhan manusia menurut waktunya. Kebutuhan manusia menurut waktunya terbagi ke dalam dua jenis. Yang pertama, kebutuhan sekarang. Yang kedua, kebutuhan masa depan. Kebutuhan sekarang adalah kebutuhan yang sifatnya mendesak atau harus segera dipenuhi sekarang. Contohnya yaitu obat bagi orang yang sakit, makan bagi orang yang sedang lapar, dan minum bagi orang yang sedang haus. Dan yang kedua, kebutuhan masa depan atau kebutuhan yang akan datang adalah kebutuhan yang pemenuhannya dapat ditunda.
tetapi harus dipersiapkan dari sekarang. Contohnya yaitu tabungan ya, untuk pendidikan dan lain sebagainya. Yang keempat, kebutuhan manusia menurut subjeknya. Kebutuhan manusia menurut subjeknya dibagi menjadi dua. Yang pertama, kebutuhan individu, dan yang kedua, kebutuhan kelompok. Kebutuhan individu adalah kebutuhan yang bersifat subjektif, tergantung profesi atau kegiatannya. Contohnya yaitu bagi siswa kebutuhannya adalah buku, pulpen, tas, dan seragam. Bagi petani kebutuhannya adalah bibit, cangkul, dan pestisida. Nah, kebutuhan kelompok adalah kebutuhan yang dibutuhkan secara bersama-sama oleh masyarakat luas. Contohnya yaitu sekolah, rumah sakit, dan jalan raya. Itulah tadi jenis-jenis kebutuhan berdasarkan intensitas, sifat, waktu, dan subjeknya. Nah, ternyata kebutuhan manusia itu dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, jenis kelamin. Perempuan dan laki-laki memiliki kebutuhan yang berbeda. Misalnya perempuan lebih suka dandan, dan dari segi pakaian pun laki-laki dan perempuan berbeda. Kemudian yang kedua, tingkat pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka semakin tinggi pula kebutuhannya. Yang ketiga, kondisi lingkungan. Nah, apakah seseorang itu tinggal di tempat yang sederhana lingkungannya ataukah di tempat yang bonafit? Tentu akan mempengaruhi kebutuhannya. Yang keempat, tingkat ilmu pengetahuan dan teknologi. Di negara-negara maju, kebutuhan internet merupakan kebutuhan primer. Yang kelima, tingkat pendapatan. Semakin tinggi pendapatan seseorang, maka semakin tinggi pula kebutuhannya. Yang keenam, status sosial. Semakin tinggi status sosial seseorang, maka semakin tinggi pula kebutuhannya. Misalnya, presiden itu memiliki pas pampres ya, pengaman. Kemudian yang terakhir adalah selera. Setiap manusia atau setiap orang pasti memiliki selera yang berbeda-beda. Misalnya selera terhadap makanan, misalkan juga pada pakaian ya, itu akan berbeda-beda.